tatap muka penuh sesuai dengan jadwal. Kemudian minggu depan lagi separuh lagi ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang tidak offline? Ya, itu nanti saya kasih materinya atau belajar materi yang sudah saya share di Elnino ya. Juga silakan Anda bisa download, baca, kemudian kalau ada yang kurang paham, catat saja hal mana yang kurang paham. Kemudian ketika kita ketemuan bisa disampaikan ya hal-hal yang belum jelas ya dalam catatan yang sudah Anda siapkan. Ya, saya kira itu harapan saya Anda bisa menguasai maksimal dari materi yang saya berikan karena dalam tatap muka online ini sepertinya tidak efektif atau kurang maksimal ya. Baik untuk Anda dan juga kami yang di jurusan juga sama ya. Kendalanya banyak sekali, di samping materi yang mungkin kurang mengena karena sinyal, gangguan sinyal, atau karena kendala aktivitas di lingkungan Anda ketika kuliah online, sehingga semuanya menjadi masalah besar ya, kurang fokus lah. Baik saudara, saya kira cukup waktunya untuk kita masuk ke materi ini ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah sampai bahasan pada kelas A ya, jalan kelas A. Baik, saya mulai ya. Selamat pagi untuk IKA 2C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat semuanya ya. Saya harap untuk Anda tetap menjaga kesehatan dan kita sama-sama ya mendoakan untuk saling hidup sehat. Baik, saya mulai untuk jalan kelas A ya. Seperti yang kemarin disampaikan bahwa kelas A ini pada blok yang pertama atau dalam outlet yang pertama ini ya, yang kita lihat untuk nomor IP address ya, bila mana nomor IP address-nya itu bernilai dengan ring 0 sampai dengan 127, maka kategori kelas jaringan itu adalah kelas A ya. Nah, sudah ketahui bahwa angka 127 itu adalah bilangan desimal ya. Sebenarnya diperoleh dari bilangan biner ya. Kemarin saya sedikit sudah sampaikan ini. Bentar, tadi sudah saya siap. Oh ini apa? Nah, ini ya. Nah, coba Anda perhatikan. Yang kemarin kita bahas kelas A seperti ini. Ringnya 0 sampai 127, namun ada dua nomor yang tidak dipakai, yaitu 0 dan 127 ya. Sehingga yang dipakai hanya angka 1 sampai dengan 126 ya. Angka 1 sampai dengan 26 ini pun asalnya dari bilangan biner. Ini saya ambil contoh ya. Misalnya dituliskan nomor IP address itu 10.100.25.60. Ini asalnya angka ini adalah dari ini, bilangan biner ini ya. Ini bilangan biner 8 octet yang pertama bernilai 10. Maka 10 itu adalah 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 3 ya, sehingga kalau dituliskan 04 kali 1010 gitu ya. Jadi kalau Anda ingin tahu dengan cepat angka desimal ke biner atau biner ke desimal, ini contoh ya, dari biner ke desimal ya. Dari biner ke desimal itu angka yang pertama ini yang saya blok warna biru ini ya, itulah 2 pangkat 0. Jadi angkanya 2 pangkat 0 itu 1 kan. Nah, itu 1 itu kalau nilainya di sini angka 1. Tapi kalau ini nilai 0, maka 2 pangkat 0 kalikan 1, yaitu 0. Gitu ya. Kemudian di angka yang kedua ini adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2. Ya. Jadi kalau nilainya ini 0, berarti 2 pangkat 1 kalikan 0 ya 0 itu ya. Kalau ini angka binernya 1, maka 2 pangkat 1 dikalikan 1 adalah 2. Itu ya. Demikian seterusnya. Posisi yang ketiga 2 pangkat 2, ketiga 2 pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga kalau Anda tuliskan angkanya ini misalnya semuanya angka 1 ya, blok ini angka 1, maka jumlah angkanya itulah 1 ditambah 2 atau 1 dikalikan 2 pangkat 0 ditambah 2 dikalikan 2 pangkat 1 dikalikan 1 ya,
kemudian 2 pangkat 2 dikalikan 1 dan seterusnya itu. Sehingga kalau dijumlahkan itu 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128, totalnya inilah 255 ya. Jadi kalau angkanya ini 1 semuanya yang saya blok warna biru itu ya, maka jadinya 255 seperti ini ya. Nah, ini kalau ini subnet masnya ini kalau ditulis 255 semuanya ya, ini bloknya ini, maka 255. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti ini. Jadi 255 ini asalnya dari 1 sebanyak 8 bit. Nah, seperti ini. Halo? Nika 2C paham ya? Halo, Nika 2C? Paham, Pak. Paham ya, oke. Kemudian satu hal lagi yang perlu digarisbawahi, angka 0 sampai 127 lah ring kelas A yang dipakai 1 sampai 26. Kemudian ada satu angka ya, satu angka pada bit ke 1 atau biner pertama di blok A ini. Kalau nilai 10, maka ini dipakai hanya untuk internal ya, atau diistilahkan dengan private address ya. Private address itu artinya untuk lingkungan privat, misalnya dipakai untuk LAN, local network, atau jaringan yang dipakai di lokasi laboratorium, di kantor dan sebagainya, tidak ke jaringan global ya. Jadi kalau ditemui angka 10, maka seperti ini ya, angka 10 ini ya, maka itu mengidentifikasikan sebagai nomor IP private ya. Nanti akan bisa dilihatkan di bagian belakang nanti ya, private atau yang dipakai untuk internal atau untuk local network. Sedangkan 1 sampai 9 ya. Jadi angka 1 sampai 9, kemudian 11 sampai 126 ini diistilahkan sebagai address publik atau untuk alamat yang dipakai secara umum atau alamat yang digunakan untuk pemakaian secara umum. Nah, seperti itu. Nah, tadi disebutkan kelas A ini ringnya 0 sampai 17 yang dipakai 1 sampai 26. Yang belakang bagaimana? Ini sembarang ya, angka yang belakang sembarang. Angka sembarang itu berarti dimulai dari 0 sampai dengan 255. Karena maksimal kan 255 ya. Jadi ini 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 255. Demikian yang ini ya, yang blok yang kedua ini ya. Ini ringnya 0 sampai dengan 255. 0 dari kalau bilangan binarnya itu 0 semuanya. 255 itu kalau bilang binarnya 1 semuanya. Demikian pula yang ketiga dan keempat. Ya. Kemudian ada istilah lagi namanya root address atau network address ya, network address. Network address itu alamat jaringan. Alamat jaringan itu adalah alamat IP yang paling kecil ya. Kalau ID networknya ini 10, maka sisanya ini ada ID host ya. Jadi kalau ID networknya ini 10, maka sisanya ini adalah ID host. Nah, nilai yang paling kecil berapa untuk yang saya blok warna biru ini? Maka yang paling kecil adalah bilangannya 0, 0, 0 atau 10, 0, 0, 0 itu yang paling kecil. Sedangkan yang paling besar adalah 10, 255, 255, ini 255. Nah, yang paling kecil tadi 10, 0, 0, 0 itu sebagai alamat network address atau alamat jaringan. Ya. Kemudian yang paling besar dinamakan sebagai broadcast address atau yang dalam angka ini ya 10, 255, 25, 255 itu sebagai broadcast address atau alamat broadcastnya. Nah, ini saya simulasikan ya. Ini saya simulasikan biar lebih paham lagi. Kita bangun sebuah jaringan yang kecil aja lah. Ya. Ini saya ambil aja. Ini ada PC, kemudian ada PC ini 2 aja ya. Kemudian kita sambungkan dengan switch. Ya, ini switch. Kita sambungkan kemari switchnya. Ya. Kemudian kita cek switchnya ini apakah ada isinya apa enggak. Kita cek ya. Ternyata masih kosong semuanya. Untuk mengisi ini sebenarnya ada juga yang sudah terisi, cuma sengaja saya ambil yang kosong ya. Saya isi dengan port ini yang dipakai untuk UTP ya. Ini kita matikan dulu powernya, kemudian kita isikan. Ini kita isikan ya. Berapa jumlah yang diisikan? Kalau lihat dari jaringan seperti ini maka cukup 2 ya, tapi kalau ditambah lagi juga nggak apa-apa. Cuma satunya tambahnya itu 3 dipakai ya, atau nganggur itu ya.
Kita pakai seadanya ya. Kita butuhnya 2, kita pasang 2. Kita close. Sebelum kita close, kita on dulu. Nah, ini ya. Jangan lupa nih. Nanti kalau lupa, nanti nggak nyambung-nyambung nih ya. Jadi warnanya itu merah terus ya. Kemudian kita close. Nah, kemudian kita sambungkan. Ya, sambungkan. Untuk sambungan PC ke switch, kita pakai apa? Kemarin bahasan yang dulu. Pakainya kabelnya apa? Kabel cross atau straight? Halo, Eka 2C? Kalau PC ke switch, pakainya kabel cross atau straight? Halo? Strike, Pak. Straight, oke, betul ya. Kita straight, klik di selnya itu, kita klik pada PC, kita koneksikan ke flash Ethernet, nah, kemudian kita tarik kemari, kita sambungkan ke salah satu port 1. Nah, oke ya, nyambung. Berikutnya dari switch, kita koneksikan ke port satunya lagi yang belum diisi, kemudian disambungkan ke port di switch di PC, kemudian kita close. Nah, coba Anda perhatikan di sini warna hijau, sini warna hijau. Yang warna merah yang di sebelah sini ya. Kenapa warna merah? Karena dalam kondisi yang seperti ini ada warna hijau, ini warna merah. Warnanya menunjukkan sudah terhubung secara fisik, tapi secara logiknya belum nyambung. Untuk nyambungkan dia perlu waktu ya. Ketika waktunya sudah terlewati, maka dia akan warna hijau seperti yang di sebelah kiri ini ya. Ini warna hijau sudah oke, sudah nyambung. Tapi kalau kondisinya ini warnanya merah seperti yang di sebelah kanan ini, meskipun kita sambung-sambungkan tidak bisa nyambung ya. Nah, sekarang ini sudah nyambung semuanya. Tinggal kita kasih IP address ya. IP address yang kita pasang kelas A tadi ya. Kelas A ingat nomor 1 sama dengan 126 ya. Nah, kita isi aja nomornya, klik di PC-nya itu, kemudian di desktop kita klik ya. Kemudian di IP configuration kita klik. Kemudian kita isi nomor IP address-nya ya. Kita misalkan tadi ya, kita isi nomor 10.0.0.1 ya misalnya ya. Subnetnya otomatis kelas A adalah dengan blok yang pertama itu 255, kemudian 2340 semuanya. Ini otomatis ketika diklik ya. Nah, ini otomatis ini pasangannya. Default gateway-nya kita abaikan dulu karena kita hanya menggunakan 2 PC yang digunakan untuk menguji keduanya nih. Kalau ini nomor 1, maka sebelahnya nanti nomor 2 ya. Kita close, kemudian kita isi nomornya, diklik di bagian PC-nya ini ya. Kemudian diklik di bagian desktop, klik di bagian configuration, kemudian diisi IP address-nya 10.0.0.2. Jadi kalau tadi 1 ini 2. Subnetnya otomatis terisi 255.0.0.0. Nah, ini clear ya. Close. Nah, setelah itu kita uji dengan menggunakan uji connection. Klik di sebelah sini, kemudian kemari. Nah, ini kalau ditampilkan dengan successful ini, maka artinya sukses dalam penyambungan. Ini dia masuk ya. Ini saya klik aja dulu. Ya, oke. Ya, ini successful ya. 1/6. Coba kalau disorot ini kan muncul angkanya 10.001/8. 8 adalah CDR-nya ya, atau class flash interdomain routing bilang biner 1 sebanyak 8. Nanti akan dijelaskan pada bahasan berikut. Kemudian di sini nomornya 210.002/8 sama ya. Nah, sekarang saya coba dengan menggunakan nomor yang beda ya. Kalau ini nomornya 10, nomor 1 tadi ya, ini nomor 10, kita ganti ini nomornya bukan 10. 10 itu kan ring di antara 1 sampai dengan 128 kan. Nah, sekarang saya ganti dengan nomor 128 ya, 128. 128 inilah nomor di luar ring 0 sampai 127 atau 1 sampai 26 ya. Kita close. Nah, close, kemudian kita dilihat dulu ya. Nah, coba Anda perhatikan dari kedua PC ini, kalau kita cek uji koneksitasnya dari kiri kanan, coba Anda perhatikan di bagian ini nanti sini ya, klik. Nah, coba ini apa namanya? Halo, IK2C, hasilnya apa? Violet, Pak. Gagal, Pak. Artinya gagal ya. Gagal itu karena di luar ring 1 sampai dengan 126 atau 0 sampai 127. Nah, ini membuktikan bahwa
kelas A itu terbatas dari ring 1 sampai dengan 126 pada blok yang pertama ya. Seperti itu. Ini saya uji nyambung dan tidak nyambung ya, connect dan tidak connect. Baik, saya kembali ke mana tuh? Ke tampil di sini ya. Nah, ini saya tampilkan lagi untuk yang kelas A nih ya. Nah, ini ya kelas A. Sorry, ini kelas A nih. Jadi ringnya yang tadi disampaikan adalah 0 sampai dengan 127, yang dipakai ini 1 sampai dengan 126. 127 nggak bisa dipakai ya, karena itu untuk loopback, untuk internal. Nah, otomatis ketika kita menggunakan kelas A ya, pada subnetnya ini akan terrekam 255 yang blok yang pertama itu, kemudian yang kedua, ketiga, dan 4 0 semuanya ya. Nanti di belakang nanti akan disampaikan subnet ya. Bentar, ini ada cetak ceknya. Oh, ini belum dijelaskan untuk subnetnya ya. Subnetnya ya. Atau di sini dulu aja, mungkin ada pertanyaan dulu, silakan Anda semua kalau ada pertanyaan. Halo, Ikan Dwase, ada pertanyaan? Nanti di praktek kita bisa menguji dengan barang yang sebenarnya ya, yaitu komputer atau laptop, kemudian switch dengan kabel yang sesungguhnya. Kalau di sini kan simulasi, artinya simulasi ini untuk menguji secara virtual. Jadi kalau di virtual itu berhasil atau gagal, maka hasilnya juga akan sama. Dengan catatan sambungannya sempurna ya. Silakan Ikan Dwase, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Belum ada ya. Saya teruskan untuk yang kelas B. Ini satu paket ya. Untuk kelas A ya, ini nomornya dari mulai 1 sampai dengan 126 untuk yang blok yang pertama ini. Yang kedua, ketiga, keempat dimulai dari 0 sampai dengan 255 ya. Kemudian otomatis ketika Anda menggunakan kelas A, subnet pasnya blok yang pertama itu 255 3 kali sekali, sisanya adalah 0 ya. Apa yang dimaksud dengan subnet itu saya terangkan di sini aja, atau saya simulasikan ya. Kita simulkan di sini aja. Nah, ini. Nah, subnet itu otomatis ketika kita arahkan ke kelas A, maka dia akan masuk 255003 kali itu ya. Ini saya demokan, tapi bukan untuk yang ini ya. Saya tidak pakai kabel, karena kalau saya pakai kabel nanti disconnect. Saya pakainya yang wireless saja. Pada prinsipnya sama tampilannya ya. Ya, kita klik. Ya, kita pakai yang TCP/IP versi 4. Ya. Klik over this. Nah, di sini kita use the following IP address. Nah, ini ya. Ini kalau saya mulai dari 1 ya, sini sembarang sini. Sembarang itu artinya tidak lewat dari 255 ya. 0 sampai dengan 5. Ini bisa kasih 0 jam bisa. Kayak tadi 0, ini 0, ini 1 misalnya. Maka otomatis ini akan terisi 255. Subnet pasnya itu otomatis ya. Kalau ini saya isi di luar kelas A, 128 kan bukan kelas A ya. Karena kelas A kan 127 maksimal. Saya isi 1, ini 1, maka ini otomatis kelas B yaitu masuk 25, 00 itu ya. Nah, ini ya. Kemudian kalau nanti kelas C, kelas itu mulai dari 192 ya. Sini bisa 1, ini 1, maka 3 bloknya ini nanti akan otomatis 255.0. Ya, nanti akan saya terangkan di bagian belakang. Tekanan saya inilah subnet itu apa sih? Nah, subnet itu adalah pasangannya dari IP address yang mendefinisikan mana di IP itu yang masuk network ID atau mana yang masuk ID host itu ya. Jadi kalau kelas A ini kan 1 sampai 126 kan. Nah, misalnya ini ya. Klik ini ya. Maka kalau muncul subnet seperti ini sebagai ID network ya, ini sebagai ID host itu ya sisanya. Kalau ini masuk 128 itu ya. Sorry. 128 atau ini saya close dulu ya. 128 kelas B ya. 128 1.1 ya, ini masuknya
2 kali 00, maka ini mengindikasikan sebagai ID network ya 18.1. Sisanya adalah ID host. Demikian pula kalau ini saya buat kelas C 192 1 ini 1 itu ya. Maka ini kalau saya klik nanti akan muncul subnet masnya adalah 2553 kali 0.0. Itu ya menandakan bahwa 3 blok yang pertama ini adalah sebagai ID networknya, sedangkan sisanya adalah ID host. Gitu ya. Nah ini mengenai subnet mas ya. Baik, saya teruskan ke kelas B ya. Ya. Kelas B ini ringnya adalah 128 sampai dengan 191. Ringnya ya. Yang dilihat di blok yang pertama ini. Di 128 sampai dengan 191. Ini kelas B. Otomatis ketika kita menggunakan nomor itu yang ring 18 sampai 191, maka subnet masnya adalah 255.25.00. Artinya pada pada IP address itu 2 blok pertama sebagai ID host dan ID network ya, sedangkan 2 blok yang lainnya sisanya itulah ID host. Nah, sekarang kita coba demokan ya. Kalau jaringannya kelas A, kelas B, kelas C di LAN ya, maka yang bisa berinteraksi adalah sekelas ya, sekelas. Artinya harus dengan menggunakan kelas yang sama. Di samping kelas yang sama nanti ada lagi syarat yang lain ya, yaitu dengan ID network yang sama, subnet yang sama, network address yang sama, dan broadcast yang sama. Jadi tidak sekedar kelas ya. Jadi di kelas itu nanti ada sub bagian lagi yang membedakan antara satu dan lain. Kelasnya sama ya, misalnya sama-sama kelas A, tapi nomornya kan juga beda karena nomor yang kelas A itu kan 1 sampai dengan 126. Kalau satunya pakai nomor 1, yang lainnya pakai nomor 10, maka nggak nyambung ya. Karena apa? Karena beda ID network gitu ya. Nah, kelas B sekarang akan kita perhatikan nomornya ringnya 18 dengan 191. Ini prakteknya kita pakai paket lagi ya. Pakai paket Ranger. Nah ini saya edit filenya. Ini saya set dengan 128 saya. Waalaikumsalam. Pulang. Ya. Ini ya misalnya sampai ini. Otomatis kalau saya klik di bagian subnet maka akan muncul 255.25.00. Ya, saya klik ya. Nah, saya klik. Nah, kalau seperti ini tampilannya, maka ini sebagai ID network ya. Ini diindikasikan di bagian subnet masnya ini. Sedangkan sisanya yang ini adalah ID host. Dalam jaringan LAN harus sama ya. Nanti akan saya buat simpulan kelasnya itu harus sama, ID networknya harus sama, kemudian subnet ID network sama, kelas sama, ID network sama, subnet sama, kemudian network address-nya sama, dan satu lagi broadcast-nya harus sama. Ada 5 poin yang harus sama untuk bisa berinteraksinya komunikasi antar PC dalam jaringan lokal network atau LAN ya. Nah, kemudian yang sebelah sini saya kasih nomor berikutnya. Ya, nomor 2. Ini 1, 2 ya. Kemudian saya klik 18, 11, ini 2. Kemudian saya klik. Nah, ini ya. Ini sama, harus sama. Kalau tadi 128.1, maka ini harus sama 128.1. Kemudian subnetnya juga harus sama. Maka ini akan nyambung. Kita uji ya koneksitasnya antara 2 PC ini, klik sini, klik sini. Nah, ini akan nyambung successful ya. Ini saya ulang lagi ya. Klik, saya balik ke kanan kiri ke sini. Nah, ini akan successful. Karena akan terjadi koneksi antara keduanya.
Kemudian kalau saya ganti dengan nomor yang beda, kalau tadi kan 128 sehingga 191 ya. Nah, ini saya ganti dengan satu lebih tinggi ya, 192. Nah, ini ya. Kita simpan. Ya, kemudian saya uji koneksitasnya. Maka hasilnya apa? Failed, ya gagal. Atau tidak berhasil. Mengapa tidak berhasil? Karena tidak dalam satu kelas, tidak dalam satu ID network ya. Ya itu. Jadi ini diperhatikan. Kemudian digarisbawahi bahwa di kelas B ini ada satu nomor yang dipakai secara private, yaitu 172.16. Kelas B itu kan 18 dengan 191. Di tengah-tengahnya itu ada nomor 172.16. Nah, 172.16 itulah private yang dipakai untuk membangun jaringan atau membangun IP address dalam jaringan lokal network LAN. Ya. Ada pertanyaan? Halo, Ika Durasi ada pertanyaan? Halo, Ika Durasi ada pertanyaan? Halo? Mungkin belum Pak. Belum ya, oke saya teruskan ya. Tadi sudah disimulasikan IP address nyambung dan tidak nyambung ya. Nah, kemudian saya terus saja ke kelas C ya, ke kelas C. Ya, ke kelas C ya. Ini kelas B sudah kelas C ya. Kemudian kelas B, kelas C. Nah, ini. Di kelas C ini berlaku ring 192 sampai dengan 233. Jadi ring di blok yang pertama itu kalau ditemui angka 192 sampai dengan 223, maka masih masuk dalam kategori jaringan kelas C. Ya. Kita coba koneksitasnya. Koneksitasnya ya, pakai tadi. Ini ya. Nah, ini saya buat kelasnya 192. Sorry, ini saya box dulu. 192.1.1.1 ya. Ini otomatis kalau kita klik subjek pasnya nanti akan muncul 2553 kali poin kosong. Nah, ini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tiga blok angka di address alamat adalah ID network. Ya, sedangkan ID hostnya adalah satu, ini adalah ID hostnya. Di subnet masnya otomatis kelas C. Otomatis kelas C. Ya, kemudian saya koneksikan dari sini ya untuk yang nyambung 192 1 ini 2 ya. Kemudian kita klik. Oke, kemudian kita close, kita cek koneksitasnya. Maka ini harus nyambung. Ya, nyambung ya, successful. Nyambung. Nah, kalau ini diganti dengan kelas yang beda, tidak akan nyambung. Ini saya lebih singkat, saya persingkat sedikit ya. Saya persingkat sedikit. Untuk yang kelas C tadi sudah. Kelas C sudah. Ya, ya. Kemudian ada lagi yang lain sisanya itu kan nomornya kan 0 sampai dengan 255 kan. Sekarang masih 223 kan. Nah, maksudnya ada dua kelas lagi yaitu D dan E. Kelas D dan E ini nggak dipakai, ya nggak dipakai. Jadi pakainya untuk research dan development. Kelas D itu ringnya adalah 224 sampai dengan 247 ya 47. 249 90 1 2 3 4 5. Jadi nanti ada lagi kelas D dan E ya. Bentar, ini ada kelas D dan E, namun ini nggak dipakai sehingga jarang kita bahas ya, karena memang dipakai ya. Jadi di samping kelas ABC yang kita pakai sebagai kelas jaringan, ada lagi D dan E. Ya intinya kelas D dan E itulah di luar angka 1 sampai
Ini dipakai untuk internal pengembang ya, atau periset itu dia pakainya itu. Namun tidak dipakai untuk publik, untuk umum nggak dipakai. Kita pun ketika membuat juga nggak bisa. Coba ya saya demokan untuk membuat IP address dengan nomor 224 dan 224 ya, di atas 223 tadi 224 ya. Ya, bentar. Kita demokan. Ini bentar lagi belum nyambung. Nah, bentar ya. Ini masih muter-muter. Ini sama seperti tadi persis buatnya. Sorry. Nanti ini hanya untuk menemukan ketika kita membuat angka depan tuh dimulai dari 224 itu ya, maka dia ada nolak ya, tidak mau ya. Ini ya, nah klik, kemudian saya masuk kemari, publish. Nah, coba ya saya temukan ini kalau pakai apa namanya, pakai wireless kemudian dipakai untuk demo ini agak muter-muter ya, agak lama. Ini coba ini masuk tadi ya, yang dipakai kan 1 sampai 23 ya, 0 nggak bisa dipakai, 27 127 nggak bisa pakai, 224 mulai 224 juga nggak bisa dipakai, atau paling terakhir 223. Kita buat 224 ya, 224. Nah coba Anda lihat 224 tidak valid kayak inputannya ya. Silahkan Anda gunakan nilai yang spesifik di antara nomor 1 sampai 223 gitu ya. Karena 224 ini sudah masuk kategori di luar IP public dan juga private. Halo Ika 2C, paham ya? Halo Ika 2C? Halo Ika 2C, paham ya? Paham, Pak. Paham ya. Oke, makasih. Nah, sebagai ringkasannya, ini saya buat aja nih ya. Ini belum saya teruskan. Ini saya teruskan aja untuk kelas jaringan yang kelas B ya. Ini sebagai ringkasannya maksudnya. Saya ringkaskan di bawah sini. Nah, ini kelas C ya. Ini kelas B. Kelas B itu 128 sampai dengan 191 ya. Kemudian yang kelas C-nya 192 sama dengan 223. Ini saya teruskan aja untuk subnet masnya. Subnet mas ya. Subnet mas untuk kelas A. Ini contoh ya. Atau ini saya kasih contoh aja. Ini contoh. Nah, contohnya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya juga untuk yang AC tadi saya pakai angka 1. Nah ini ya, yang kelas C, kelas B sorry, kelas B tadi saya pakainya angka 128. Nah, ya. Kemudian yang kelas C tadi saya pakai contoh 192 1 ya. Satu ya. Kemudian yang tidak kalah penting di IP address itu, ini IP contoh, IP address ya. Kemudian ini subnet masnya, subnet 255 poin. Nah ini ya, ini juga sama. Ini contohnya IP address. Ini kemudian subnetnya. Subnet, sorry.
Kemudian ini kelas C, diabetes-nya. Dan subnet-nya. Subnet. Kelas ya. Kelas C 255, 255, 255, ya. Ya, ini ya. Ini contoh yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian ini adalah ada private. Private untuk kelas A, address, private address. Private. Jadi nomornya adalah 10. Nah, ini X, Y, Z. Artinya X, Y, Z itu adalah nomor yang dimulai dari 0 sampai dengan 255. Ya, kemudian untuk yang kelas B, private, ya, 172.16 X, Y, ya. Kemudian private-nya untuk yang kelas C, private, yang kelas C, 192.168 X, Y, ini ya. Baik, ada pertanyaan untuk IKA 2C? Halo, IKA 2C ada pertanyaan? Halo, IKA 2C, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya tambah lagi ya. Ada hal yang tidak kalah menarik dan penting banget ya. Syarat untuk penyambungan, syarat untuk penyambungan, syarat untuk penyambungan, jaringan local area network atau LAN atau yang dikenal dengan jaringan lokal itu ya, misalnya di laboratorium, di ruang-ruang perkantoran ya, yang tidak dikonekkan ke jaringan internet itu ya, itu syaratnya pertama kali misalnya kelas jaringan harus sama, harus sama. Kelas jaringan. Misalnya kelas jaringan itu ada kelas A, maka harus sama dengan kelas A. Kalau kelas B, maka samanya dengan kelas B. Kalau kelas C, samanya dengan kelas C. Ya, tidak dicampur A dan B, B dan C, C dan A, tidak bisa. Jadi harus sekelas. Kalau kelas A ya kelas A semuanya, kalau kelas B semuanya. Itu satu ya. Yang kedua, subnet masnya, subnet mas harus sama. Sebenarnya otomatis ya subnet mas ya, tapi dalam hal dalam hal apa namanya normal ya, kalau nggak normal kan nanti bisa dibuat subnetting dengan menggunakan subnetting dan supernetting. Itu nanti bisa kombinasi kelas A subnetnya kelas B kelas C ya, kelas B subnetnya kelas A atau kelas C, itu nanti bisa seperti itu. Jadi ini untuk menekankan bahwa kelas jaringan LAN itu harus sama subnet masnya. Kemudian yang ketiga, ID network harus sama ya. Contohnya gini, kalau kita menggunakan angka depannya itu 1 untuk yang kelas 1 ya, kemudian yang lainnya pakai angka 2, 3, 4 dan seterusnya, maka tidak sama ID networknya, maka nggak bisa nyambung. Ya, misalnya satunya pakai 10, 10.1.1.1, yang lainnya misalnya 1.1.1.1. Ini sama-sama kelasnya kelas A. Ya, kemudian subnetnya juga sama 255.000. Tapi ID networknya beda. Yang satunya 10, satunya 1. Nah, karena nggak sama, maka nggak nyambung gitu ya. Nah, ini maksudnya subnetnya ID networknya harus sama. Kemudian ini yang keempat,
network address harus sama network address itu adalah nama alamat IP yang paling kecil atau yang paling pangkal. Yang paling pangkal itu yang paling kecil, yang paling paling rendah bersama. Misalnya kalau tadi kita pakai 10.1.1.1, maka yang paling kecil 10.0.0.0 itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ini address broadcast ya. Broadcast address harus sama. Itu adalah nomor jaringan yang paling buntut, yang paling ujung ya. Misalnya kalau yang tadi kita pakai 10.1.1.1 ya addresnya, kemudian network addresnya adalah 10.0.0.0, maka broadcast addresnya adalah 10.255.25.255 itu ya, itu yang saya maksud seperti itu. Ini nanti kita bisa praktekkan langsung aja di lab supaya nanti lebih mengena ya. Oh iya, ya masih. Pak, Ayus, ini tak? Ini tak sampaikan belum rutin. Ayo kita. Ada belum? Kita udah insan. Pak, berkasnya yang mahal. Berkasnya ke telat. Ya. Halo, Ika 2C, mungkin ada pertanyaan? Halo, Ika 2C, ada pertanyaan? Ayo, di. Aku malah udah jalan tanpa pindah nggak? Ini bisa? Bisa. Halo, Ika 2C, ada pertanyaan? Halo, Ika 2C. Halo, Ika 2C, ada pertanyaan? Belum mungkin, Pak. Belum ya, oke, belum ya. Ini problem, barangkali nanti Anda bisa melihat di gambar yang saya tampilkan di layar nih ya. Ini saya besarkan lagi. Zoom. Nah, ini ya. Ini saya kasih nomor. Sorry, ini saya matikan. Ini saya kasih nomor 1, 100, 10, 10, nah. 128, 90 ya. Ini masuk kategori kelas. Ini kelas apa nih? Halo? Halo, Ika 2C? Kelas apa nih? Halo? Ika 2C? Ini saya buat nomor 110, 18, 97. Ini masuk kelas apa nih? Kelas A, kelas B, kelas C? Kelas A, Pak. Kelas A ya. Kemudian saya tanya lagi, EDIOS-nya berapa nomor EDIOS? EDIOS-nya berapa nomornya? Halo? Nomor EDIOS-nya berapa nih? Halo, Ika 2C, EDIOS-nya berapa? EDIOS-nya 10.128.97 itu EDIOS ya, sedangkan ED network-nya 100 itu ya. Kemudian kalau saya klik ini muncul subnetnya berapa nih subnetnya kalau saya diklik? Halo? Subnetnya berapa?
255000. Ya, oke ya. Ini kita enggak, kalau di saat praktikum kita enggak usah ingat berapa, tinggal klik aja di bagian subnet itu dia akan muncul sendiri. Nah, ini ya, muncul sendiri. Itu ya. Nah, sekarang saya tuliskan di sini. Ya, ini ya, saya tuliskan nomornya. Satu, dua, lima. Ini 25, 79. Dan ini 100. Ya, ini kelas apa nih? Halo? TK2AC, kelas apa nih? Kelas A, Pak. Kelas A. ID networknya berapa? ID network? ID network? 125. Ya, oke. Berarti sisanya Aldios ya. Kita klik. Nah, ini ya. Kemudian saya close. Nah, ini saya uji koneksitasnya. Ini sama-sama kelas A kan tadi? Ini nyambung nggak nih? Kalau saya klik nyambung nggak? Halo, TK2C? Nyambung nggak tadi? Jadi nomornya 125, 25, 79, 100 ya. Yang ini saya klik dulu. 110, 128, 97. Nyambung nggak? Enggak, Pak. Nggak, apa alasannya? ID networknya beda. Ya, oke, betul ya. Nah, ini namanya beda, kan nyambung nih. Ya, ini namanya beda. Meskipun sama kelasnya, kelas A ya. Sama-sama kelas A kan, di ring 1 sampai 126. Satunya pakai angka 100, satunya 25, itu sama-sama kelas A. Kemudian subnet mask juga sama, ya, subnet mask sama, yaitu 255.0.0. Tapi ada 3 yang tidak sama, yaitu network address, broadcast, dan juga ID networknya beda. Nah, kalau beda, maka tidak akan nyambung atau valid kalau disambungkan. Nah, sekarang saya akan coba lagi nomor yang lain ya. Jadi saya close saja dulu. Ini saya close saja ya. Satu. Satu. Ini kelas apa nih? Kelas B. Kelas B. Adiosnya berapa? Adiosnya? 1711. Ya, yang betul adalah 1.1 ya. Oh iya. Hostnya. Sedangkan ID networknya adalah 172.17 ya. Klik. Nah, ini ya. Jadi ini 2 blok ini menunjukkan 2 blok IP address-nya adalah sebagai ID network. Sedangkan sisanya ID host. Ini kelas B ya. Ini 172. Oke, saya tulis lagi 172. Ini saya terus 102, 17, 25, 254 ya. Jadi sama-sama kelas B ya. Nah, coba ini nyambung tidak kalau saya koneksikan? Apa alasannya ya? Kalau tidak nyambung apa alasannya? Kalau nyambung apa alasannya? Nyambung tidak? Halo? Ini saya tunjukkan lagi nomornya di sebelah kiri 172, 17, 11. Yang sebelah kanan 172, 17, 255, 254. Nyambung tidak? Kalau tidak nyambung apa alasannya? Kalau nyambung apa alasannya? Halo? TK2C? Tidak nyambung, Pak. Tidak nyambung. Alasannya apa? Alasannya apa? Beda. Apanya? Alasannya network address-nya beda. Network address-nya beda. Ada lagi pendapat lain? Nyambung ya. Kalau tadi nggak nyambung kan berarti salah nyambung kan dua option ya. Kalau tidak nyambung, nyambung ya. Ini mestinya nyambung. Kenapa? 1, kelasnya sama. Ini kelas B ya. Di ring 172 sampai dengan 191 ya, nyambung. Artinya sama-sama kelas B ya. Kemudian nomor IP address-nya 172.17. Ini juga sama 172.17. Artinya
ID networknya sama, ya, ID network sama. Kemudian satu lagi subnetnya juga sama, ya, subnet juga sama. Kemudian network address-nya juga sama, dan satu lagi broadcast-nya juga sama. Ini kalau di sini tidak bisa menunjukkan network ini ya, nanti kalau di praktikum nanti bisa kita tunjukkan ya untuk network address sama broadcast address. Ya, ini harus nyambung nih. Jadi saya buktikan kalau saya jawabnya, kalau teman tadi nggak nyambung, saya jawabnya nyambung. Nah, coba Anda perhatikan apa hasilnya? Nyambung, Pak. Nyambung ya. Kenapa nyambung? Tadi memenuhi syarat ini. Memenuhi syarat 5 syarat ini ya. Ya betul ya. Nah ini. Oh, sorry, yang satunya lagi. Nah ini. Memenuhi syarat ini. Kelas jaringannya sama, yaitu kelas B. Ya. Subnetnya sama. Ini kelas B tadi pakai 172 ya. Sama-sama, depannya 72. Kemudian subnetnya sama, 172.17. 172.17 betul ya. ID networknya sama. ID networknya kalau tadi 172.17, maka ID networknya, maaf, ID networknya sama 172.17. Kemudian network address-nya sama, yaitu 172.17.00. Itu network alamat yang paling kecil ya. Jadi yang paling kecil itu 0. Jadi untuk memudahkan Anda mengingat network address itu adalah nomor ID network diikuti angka 00 itu. Ya. Kemudian untuk broadcast address ID network diikuti angka 255. Itu saja. Itu untuk memudahkan Anda mengingat apa itu network address, apa itu broadcast address ya. Network address adalah nomor yang paling kecil dalam jaringan, dan broadcast address adalah sebaliknya yang paling besar atau yang paling buntot. Kalau ini nomor pangkal dalam jaringan, nomor pangkal dalam jaringan, kalau ini nomor ujung dalam jaringan, itu ya. Nah itu memenuhi syarat. Nah, kalau memenuhi syarat maka harus nyambung. Jadi itu jawabannya nyambung ya. Nah silakan sekarang kalau ada pertanyaan disampaikan. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Pak izin bertanya, Pak. Ya silakan. Yang tadi apa untuk network address sama broadcast address itu kan 255 sama 0. Berarti itu ngelihatnya dari subnet masknya ya, Pak? Untuk bentar, saya cek dulu ya. Ini ya, bentar. Ya. Untuk melihat apa network address ya. Ya, betul. Untuk melihat network address itu bisa dilihat dari ID network, nomor ID network diikuti angka 00. Kalau tadi network address-nya kan 172.17 kan? Nah, berarti network address-nya 172.17.00 itu. Kemudian broadcast address itu nomor yang paling ujung. Itu mulainya dari ID network 172.17 diikuti angka yang paling besar itu 255 itu. Ini kelas B ya, seperti itu. Gitu Mas, ada pertanyaan lagi? Sudah jawab belum ya? Halo? Belum Pak, mohon maaf. Belum paham gimana? Pak. Belum paham. Mas, kok bisa Gini. 72, 17, 00. Ini lihat gini. Atau saya lihat di sini saya. Ini misalnya IP address. Ya. IP addressnya tadi 172.17. Tadi nomornya sembarang ya. Ini saya buat saja. Ini XY gitu ya. Nah ini ya. XY tadi bisa diisi sembarang. Ya. Nah, kalau melihat seperti ini, maka pasti network address S ya. Saya gini aja biar agak rapi. Ya, maka akan dituliskan ya dari ini ya, dari apa? Dari nomor networknya ini ya. Ini ditulis dulu ya, network ID ya. Network ID dulu. ID. Nah, network ID. Akan dituliskan 172 ya, 172. Sedangkan ID nomor di nomor di PC-nya itu gitu ya. Maka untuk network address-nya
172 yang paling kecil kan, yang paling pangkal ya, 172, 17, 0, 0 itu ya. Kemudian broadcast address, S, 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 ini adalah nomor ID network, ikuti dengan nomor paling besar. Nah ini, sudah bisa jawab ini. Halo? EG, Iya, maksudnya itu yang kok bisa 00 sama 255 itu dapatnya dari mana itu, ini Pak? ya. Jadi Angga perhatikan kalimat saya, nomor ini, nomor IP ini, nomor ya, nomor IP ini diperoleh paling awal, paling kecil lah, paling kecil sama saya, paling kecil yang paling awal. Sedangkan ini kebalikannya, yang paling akhir. Nomor IP ini paling akhir, paling besar, paling akhir ya, paling akhir. Ringnya, nah, ring AP-nya. Ini. Jadi nomor ini XY-nya sembarang, kamu kasih angka 255, 254 boleh. Ya, itu nomor ID host yang paling nomor host yang paling besar, karena tambah satu lagi kan 25 itu nomor broadcast. Kemudian 00 itu nomor paling kecil, bukan nomor paling kecil, 01. Sedangkan yang lebih kecil lagi yaitu 00 adalah nomor ini, nomor address, network address ini, ya, nomor address ini. Paham Pak, ya Pak, Ya. ya Pak, paham. Jadi XY ini bisa mendaisi yang paling kecil itu 0, yang paling besar 255. Yang X ini ya. Kalau yang Y ini kan nomor address ya. Ini yang paling kecil 0, yang paling besar 25. 25 berapa? Yang paling besar. Yang Y ini ID host-nya. Kalau ini saya sebut sebagai ID host, X ini ringnya 0 sama dengan 255. Kalau Y ini 0 sama dengan 2, 5, berapa? 25 berapa? 25, 254 ya. 255 kan broadcast ini. Jadi ID host itu nomor yang diisikan pada PC dalam jaringan yang paling besar. Itu -1 dari broadcast. Jadi broadcast, nomor broadcast dan nomor network itu nggak dipakai untuk nomor PC, enggak. Jadi itu untuk mengidentifikasi kelas jaringan atau ring jaringan. Jadi di dalam PC itu tidak dituliskan 12, 17, 00 itu ditolak nanti kalau Anda menuliskan seperti itu di saat mengisikan, karena itu sebagai nomor network address, sedangkan yang 255 itu broadcast address. Jadi mengisinya nanti yang paling kecil untuk ID host ya 172 1701, yang paling besar 172 17 255 254. Nah, itu ya. Paham ya? Halo? Oh ya, siap Pak, paham Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, kali ya. Atau yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Silakan. Halo, yang lainnya ada pertanyaan? Halo? Ika 2C mungkin ada pertanyaan? Ini dipahami betul ya, karena nanti ada yang agak sedikit sulit dan membingungkan lagi kalau sudah masuk pada bahasan subnetting dan supernetting. Ya. Jadi bahasan subnetting itu adalah membagi menjadi beberapa kelompok, sedangkan supernetting itu menggabungkan dari beberapa kelompok. Gambarnya kalau subnetting itu satu kelompok dibagi menjadi 2, menjadi 4, 8, 16, 32, 64, misalnya seperti itu. Kalau supernetting nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 digabungkan. Ya, cara menggabungkannya juga tidak boleh sembarangan ya. Jadi ada penyambungannya. Misalnya kalau 2 itu 0 dan 1, 3, 2 dan 3. Ini pasangannya itu ya. Kemudian tidak bisa misalnya Anda menggabungkan kelompok 1 dan 2. Kelompok 0 dan 3 itu tidak bisa ya, untuk yang dua kelompok. Gitu. Oh, bisa. Ya.
Silakan, mungkin ada pertanyaan untuk Ika Dosi. Sudah paham belum ya? Halo Ika Dosi, kalau ada pertanyaan. Halo Ika Dosi, ada pertanyaan? Ada ya, oke. Bentar ya, ini ada tamu sebentar ya. Duh, kan mau dong. Kata apa tadi? Ini. Ada ya, oke. Ya, ya. Yang ini ada. Oh, ada ya, oke ya. Ini yang Gasal ya. Oh benar, ya Gasal. Oh ya ada ya. Ya ada. Halo Ika Dosi, mungkin ada pertanyaan? Ya. Halo Ika Dosi, ada pertanyaan? Belum ada mungkin, Pak. Ada, Belum oke. ada, Pak. Ya, oke ya. Jadi Anda sudah paham cara memahami untuk pengelompokan kelas jaringan. Nah, besok ketika praktek, saya akan coba kenalkan beberapa ini ya, beberapa alat jaringan, kabelnya, kemudian cara menyambungkannya dan sebagainya itu, kemudian menguji dengan Anda menuliskan IP address di PC Anda, kemudian dikoneksikan pakai kabel, pakai switch, kemudian temanmu juga sama seperti itu, nanti dikoneksikan apakah sudah nyambung atau belum nyambung ya. Nah, dalam praktek yang pendek-pendek atau satu ruangan ya atau satu meja itu mudah ya. Tapi nanti akan timbul kesulitan kalau kita menyambungkannya itu antar ruangan ya. Ruangan 1 dengan ruangan 2. Mungkin masih dalam satu lantai tidak masalah ya. Tapi kalau sudah 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai dan seterusnya agak masalah karena jauh lokasinya dan ngujinya alat, ngujinya kabel juga harus ke sana kemari gitu ya. Nah, itu beda lantai dalam satu gedung. Nah, nanti ada juga beda gedung ya, beda gedung nanti beda lantai. Nah, ini kesulitan-kesulitan itulah yang dalam praktikumnya permasalahan itu timbul. Jadi praktek kita bisa mengatakan apa, oh nyambung, tidak nyambung ya, karena dalam praktek itu nanti ada banyak kendala, misalnya nyambungnya kurang bagus ya, kemudian sambungnya udah lama sering bergerak ya, atau gerak atau berubah posisi atau sudah kena karat atau sudah apa berubah fisiknya ya, kena goncangan-goncangan atau seringkali lepas sambung di port RJ45 itu juga akan menjadikan secara fisik kelihatan nyambung, tapi dalam pengujiannya tidak nyambung-nyambung. Nah, ini kendala-kendala seperti itu ya. Nah, ini kendala jaringan itu ketika dipraktik seperti itu. Silakan, mungkin ada pertanyaan untuk Ika 2C. Bahasan kita sudah sampai kelas A, kelas B, kelas C ya. Kelas D dan E kita nggak bahas karena memang itu tidak akan kita temui dalam praktikum ya. Sebagai evaluasi bisa disampaikan untuk nomor kelas private kelas B tadi berapa nomornya? Halo? Untuk kelas B nomor private-nya yang dipakai untuk LAN berapa nomornya? Halo, Ika 2C mungkin ada yang tahu? Berapa tuh nomor private? Halo, Ika 2C. Nomor private-nya berapa tadi? Kelas B. 172.16 XY. Ya, oke, betul ya. Jadi kalau nanti Anda membuat jaringan lokal network LAN kelas B, jangan menggunakan nomor selain itu ya. Kalau nomor selain itu maka itu namanya nomor publik, sedangkan kita pakainya private gitu ya. Yang kelas C masih ingat kelas C? Masih nomor berapa kelas C? Halo, kalau kelas C nomor berapa? Ini juga sampai jangan lupa ketika Anda nyambung asal pakai nomor ternyata itu bukan nomor private, itu nanti akan 192.168 XY, Pak. jadi masalah ya. Jadi sebenarnya
bukan masalah yang vital. Ya betul. Jadi kalau Anda menggunakan nomor selain private yang kamu desain di penomoran IP address dalam jaringan LAN ya. Demikian pula kalau Anda menggunakan nomor kelas A ya, itu juga sama, tidak menggunakan nomor 10 yang nomor depannya itu, ya itu juga menunjukkan bahwa Anda juga belum memahami secara benar tentang bagaimana membuat jaringan dalam local area network, karena itu masuk kategori kelas private atau yang dipakai untuk jaringan lokal. Jadi kalau Anda di Polnes pakai kelas C, maka nanti akan dapat nomor 192.168 ya. Kalau nanti Anda dapat nomor IP address di kampus 172.16, maka itu adalah nomor private kelas B. Kalau nanti Anda connect ke wireless di Polnes dapat nomor 10 depannya, belakangnya bla 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 itu ya, maka itulah nomor private kelas A itu ya. Baik, silakan Anda isi di lembar chat ya, atau nomor alamat chat itu bisa diisi data hadir. Silakan diisi. Sambil saya tunggu, kalau ada pertanyaan, silakan Anda sampaikan. Maunya saya masukkan ke bahasan subnetting dan supernetting ya, tapi ini sepertinya perlu bahasan khusus. Kalau saya sampaikan sekarang, khawatirnya tambah bingung ya, karena ini harus didalami dulu, harus diendapkan dulu pemahamannya itu, baru kita lanjut ke bahasan IPNet yang berikutnya ya. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan untuk yang pembagian kelas A, kelas B, kelas C ini. Halo, Eka 2C. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan di kelas 2C. Saya kira tidak susah untuk kita pahami. Yang penting kita tahu prinsip pengelompokan kelas A, kelas B, kelas C. Kemudian kita paham mana kelompok IP network itu masuk kategori ID network dan ID host ya. Kemudian subnet mask, kemudian network address dan broadcast address. Kalau itu Anda pahami dibolak-balik apapun ya, itu tidak masalah. Ingat kelas A ring 1 sampai 126 ya, 0 dan 1 juga dipakai. Kemudian kelas B 172 128 sampai dengan 171 ya. Kelas B 128 sampai dengan 191 ya. Kemudian kelasnya 192 sampai 223. Ya, saya kira itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup sekian ya. Kita ketemu lagi besok di kampus untuk tatap muka, offline, masuk ke ruang lab. Kalau nggak salah sudah dibagi oleh Kapolri ya. Itu nomor 1 sampai dengan 12 ya. Tapi kalau misalnya ada halangan yang nomor 1 sampai 12 bisa digantikan dengan tempat lain, tapi harus ada pemberitahuan ya, karena nanti akan didetek dengan data hadir. Kemudian yang tidak hadir pada saat itu bisa mengikuti pada pertemuan berikutnya. Baik, sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup sekian ya. Halo, Ika 2C, ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri. Halo, Ika 2C. Mungkin cukup Pak, mungkin belum ada Ya. Baik. Dicatat dulu kalau ada yang kurang paham. Saya tekankan untuk Anda, kalau belum paham catat. Nah, nanti kalau kita ketemuan bisa disampaikan. Saya kira itu untuk catatan IP address ini bisa Anda download di El Nino ya. Saya sudah sharekan di sana. Tapi kalau masih kurang paham ya nanti bisa konfirmasi lagi lah ke saya ya, untuk pertemuan berikutnya. Baik, sudah untuk IK2C saya cukup sekian ya. Kita ketemu lagi pada besok hari ya, di Selasa ya. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, kembali ya.